Budaya Aceh lagana ban lumada pandang ngon dua mata odo badanyo betak kembangkan ada nek monyang dari pusaka ada nek monyang dari pusaka. Assalamualaikum, selamat sore Bu Muklisah. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Mirja. Kenapa ini Pak Mirja kelihatannya kurang bersemangat? Inilah Bu, saya kurang bersemangat nih. Ya, Ibu tahu lah kan, di sekolah akhir-akhir ini kegiatan banyak Bu. Kalau saya kurang bersemangat nih Bu, itulah saya hubungi Ibu kan untuk mau ngobrol. Ibu ada waktu kan untuk ngobrol nih Bu di sore ini? Ada Pak Mirja, ada waktu saya. Jadi apa yang Pak Mirja ingin bicarakan pada sore ini? Itulah Bu, ini saya butuh teman curhat nih Bu. Sepertinya kalau saya diam-diam memikirkan sendiri tambah galau rasanya kan kalau nggak dicurahkan itu. Sekaligus pengen di coaching nih sama Bu Muklisah. Baik Pak Mirja. Jadi bukan saya ingin mau bicarakan tentang pekerjaan saya nih Bu. Jadi ketika saya mendapatkan tugas menjadi ketua ataupun koordinator, ketua panitia Bu kan, pada kegiatan-kegiatan di sekolah, itu bukan guru-guru senior dan beberapa guru di sekolah saya itu jangankan mendukung, kerjaannya asik memprotes, mengkritik aja. Pokoknya ada aja salahnya. Kalau kegiatan itu bagus dilakukan, mereka mencari-cari kesalahan. Oh, seperti itu Pak Mirja. Terus itulah Bu, kegiatannya kan sudah dirancang dengan bagus. Padahal mereka juga tahu di situ ada keterlibatan kepala sekolah. Saya merasa kurang nyaman aja kalau dengan keadaan seperti itu Bu. Guru-guru senior ini kan dari beberapa juga membicarakan tentang saya itu di belakang saya. Bukan langsung bilang protesnya ataupun mengkritik saya itu langsung ke saya, enggak. Tapi di belakang berbicara terhadap rekan-rekan guru yang lain kayak gitu bukan. Bahkan saya ada mendengar juga dari siswa kan, saya merasa nggak nyaman Bu kalau misalnya saya dibicarakan itu nggak di depan saya tapi dibilanglah inilah ke murid. Jadi kan murid ini dengan polosnya menyampaikan ke saya kayak gitu Bu Muklisah. Oh, seperti itu Pak Mirja ya. Jadi permasalahan yang ada di sekolah Pak Mirja itu Pak Mirja kurang nyaman dengan guru-guru senior dan beberapa guru yang kurang mendukung ketika Pak Mirja itu menjadi ketua atau koordinator sebuah kegiatan di sekolah ya Pak Mirja ya. Ya Bu, sekitar kalau dari 100% itu Bu, sekitar 35 atau 40% lah guru-guru senior, dari beberapa guru yang mendukung ya, dari support. Di sekolah itu kan kami rame Bu ya, hampir 60 lah Bu, 60 guru ya. 60. Ya, 60 guru, jadi ada beberapa yang satu dua orang atau lebih kan yang selalu mengkritisi, tapi kritik dan kritiknya itu bukan kritik yang membangun, tapi kadang-kadang kritiknya kritik yang menjatuhkan kayak gitu Bu. Jadi kan menurut saya kalau memang mereka tidak mau membantu, ya setidaknya jangan mengganggu kayak gitu. Jangan membuat orang lain yang udah mau bekerja itu menjadi tidak nyaman untuk melakukan. Padahal kan orang kami yang bekerja ini kan nggak selalu digaji. Kan kami mau juga misalnya Bu datang pagi ke sekolah ngajar seperti biasa, selesai jam pembelajaran, selesai jam sekolah ya kami pulang, kan nggak mesti harus lembur bahkan sampai tengah malam kami di sekolah cuma untuk mengerjakan kegiatan seperti itu. Disitulah Bu yang membuat kami nggak nyaman. Sudah kita mengorbankan waktu luang kita
Kan kita juga punya keluarga ya, bukan cuma mereka, tapi bukannya mereka mendukung, tapi malah mengkritisi yang tidak membangun, kayak gitu Bu Muklisa. Oh iya Pak Mirza ya. Jadi sekitar 35% atau 40% ya dari guru-guru yang kurang mendukung Pak Mirza ya, seperti itu Pak Mirza ya. Ya Bu. Jadi Pak Mirza kan ini kan kita hanya singkat ya pembicaraan kita. Jadi Mm-mm. ya, di akhir pembicaraan ini apa yang ingin Pak Mirza dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak Mirza? Saya berharap bukan, saya ingin ketika saya menjadi ketua panitia atau koordinator kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, nantinya saya bisa merasa lebih nyaman, lebih leluasa untuk bekerja tanpa ada apa namanya embel-embel dikritisi dari teman-teman guru yang lain, terutama guru yang senior. Uh, saya kan lebih nyaman, tidak mengurangi beban psikis yang membuang-buang waktu saya untuk berpikir hal-hal negatif. Ibaratnya orang itu bilang untuk kita tanpa berpikir, ngapain kita pikir omongan orang gitu kan. Saya Iya, betul menginginkan sekali itu posisi, Pak Mirza. saya menginginkan posisi aman aja Bu, dimana saya untuk sementara sih saya pengennya ya saya datang pagi itu mengajar seperti biasa, bersosialisasi dengan anak-anak. Habis itu setelah mengajar saya pulang ke rumah. Kemudian guru-guru lain kalau tidak mendukung dan mensupport, alangkah baiknya mereka diam dan menerima dengan lapang dada aja gitu sih Bu. Jangan mengkritisi yang tidak, yang bahkan yang tidak kayak gitu. Iya, iya ya Pak Mirza ya. Pak Mirza merasa ingin lebih nyaman Pak Mirza ya, berada di sekolah seperti itu Pak Mirza ya. Ya, Dengan apa kegiatan-kegiatan di sekolah yang dilimpahkan kepada Pak Mirza sehingga Pak Mirza ingin mengurangi beban-beban psikis Pak Mirza lah yang membuat yang kita pikirkan itu sia-sia kalau kita pikirkan seperti itu Pak Mirza ya. Mendengar ya omongan-omongan Bu. dari guru-guru senior atau beberapa guru yang kurang sependapat atau kurang mendukung kegiatan-kegiatan yang Pak Mirza lakukan seperti itu Pak Mirza ya. Iya Kemudian Bu. kemudian Pak Mirza juga ingin agar guru-guru itu guru-guru senior dan beberapa guru itu lapang dada menerima apa yang telah diputuskan oleh kepala sekolah dan dirancang oleh Pak Mirza sendiri. Seperti itu Pak Mirza ya. Iya kan maksudnya bukan saya bekerja itu bukan kemauan saya sendiri juga. Jadi kan saya sudah di SK-kan oleh kepala sekolah. Jadi kan seharusnya mereka mendukung apa yang sudah ditetapkan itu, bukan malah menjatuhkan teman yang lain yang ingin maju seperti itu, Bu. Oh, baiklah Pak Mirza. Semoga dengan pertemuan kita kali ini Pak Mirza ya akan mendapatkan solusi terbaik terhadap ketidaknyamanan Pak Mirza di sekolah dengan guru-guru senior dan beberapa guru ya Pak Mirza. Iya, Bu Mukisa. Uh, Oke Pak Mirza, buat Pak Mirza sekarang keadaan yang membuat Pak Mirza itu kira-kira keadaan yang membuat Pak Mirza itu merasa nyaman saat berada di suatu tempat atau di sekolah seperti itu ya Pak Mirza ya. Bagaimana kenyamanan yang Pak Mirza inginkan seperti itu Pak Mirza? ya kenyamanan yang saya mau itu, yang saya harapkan itu keadaan di mana saya merasa tenang, Bu, berada di suatu tempat. Kemudian saya berharap guru-guru yang berada di sekolah saya tidak membuat saya kecewa dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Saya ingin guru-guru di sekolah saya berpositif thinking atau berpikir yang bagus-bagus saja Bu. Jangan menilai belum lihat hasilnya ke depan tapi langsung memberikan penilaian yang negatif seperti itu. Iya Pak Mirza, begitu Pak Mirza. Pak Mirza ingin rekan-rekan guru yang kurang mendukung ya Pak Mirza ya, atau guru-guru senior dan beberapa guru yang kurang mendukung itu Pak Mirza ingin merasa tenang ya ketika berada di tempat itu juga ya, seperti di sekolah seperti itu Pak Mirza ya. Terus Pak Mirza berharap agar guru-guru itu tidak membuat Pak Mirza kecewa seperti itu Pak Mirza. Kemudian seharusnya para guru-guru itu berpositif thinking kepada Pak Mirza ya Pak Mirza, karena Pak Mirza sudah berusaha keras untuk melaksanakan kegiatan di sekolah dan Pak Mirza itu sudah sudah berpikir dengan sangat mendalam untuk membantu
berjalannya terlaksananya kegiatan itu dengan sangat baik, dan kedepannya pun mereka belum mengetahui bagaimana hasil yang Pak Mirja lakukan, seperti itu Pak Mirja ya. Ya Bu, Eh, walaupun Bu kan 60% guru milenial yang sepemikiran dengan saya, mendukung segala kegiatan yang sudah saya rencanakan dan laksanakan untuk sekolah. Saya sangat bersyukur dengan adanya mereka yang masih berpikiran positif terhadap saya. Ada beberapa memang bukan dari 100% tuh, sekitar 60% atau lebih mungkin Bu, yang guru-guru yang masih muda lah Bu ya, masih bisa kita bilang guru milenial ya. Mereka support penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan gitu Bu. Iya Pak Mirja, alhamdulillah juga Pak Mirja ya. Ada beberapa guru sekitar 60% dari 100% Pak Mirja ya, yang mendukung Pak Mirja. Berarti ada yang banyak yang mendukung Pak Mirja yang melakukan kegiatan-kegiatan acara-acara di sekolah seperti itu ya Pak Mirja ya. Sehingga mereka berpikiran positif kepada Pak Mirja pun berpikiran positif kepada mereka ya Pak Mirja. Alhamdulillah Bu. Lalu Pak Mirja, menurut Pak Mirja, alasan apa yang membuat Pak Mirja itu kurang didukung oleh beberapa guru senior dan guru-guru yang lain seperti itu Pak Mirja? Kayaknya gini Bu ya, saya menyadari Bu bahwa menurut saya adanya miskomunikasi Bu mungkin antara saya dan guru-guru di sekolah saya itu Bu. Padahal Bu, terkadang saya sudah menjelaskan rancangan pelaksanaan kegiatan yang sudah saya rancang bersama teman-teman panitia. Mungkin mereka kurang paham Bu ya. Saya ingin memberikan pemahaman yang mendalam Bu terhadap guru-guru tersebut. Saya juga memegang prinsip saya menjalankan tugas dengan sesuai dengan perintah kepala sekolah. Kepala sekolah juga setuju terhadap apa yang saya lakukan karena saya membuat kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi sebelum saya membuat kegiatan itu kan kami merancang kegiatan itu siswanya pengennya apa nih, kayak gitu Bu. Misalnya siswa mau dibuatkan kegiatan yang berpihak kepada mereka. Jadi kan saya komunikasikan dulu dengan anak OSIS. Terkadang guru-guru itu enggak ini guru-guru yang memprotes nih Bu ya, dalam tanda kutip yang memprotes. Mereka maunya kegiatan itu yang maunya mereka, bukan maunya anak, kayak gitu Bu. Mungkin itu yang membuat bentroknya itu Bu. Seperti itu ya Pak Mirja ya. Baik Pak Mirja, dari pembicaraan kita tadi adanya miskomunikasi ya Pak Mirja antara guru-guru senior dengan beberapa guru sehingga mereka kurang paham terhadap rancangan yang Pak Mirja lakukan terhadap suatu acara seperti itu Pak Mirja. Kemudian ketika Pak Mirja mungkin ya nantinya ketika Pak Mirja memberikan pemahaman kepada guru-guru senior dan beberapa guru yang kurang mendukung Pak Mirja, sehingga Pak Mirja dapat memberikan pemahaman tersebut dan berkolaborasi dengan guru-guru senior dan beberapa guru yang kurang mendukung Pak Mirja ya Pak Mirja ya. Iya Bu. Jadi Pak Mirja, kapan nih ada acara di sekolah yang paling dekat dalam minggu ini Pak Mirja? Sepertinya dalam minggu ini ada kegiatan di sekolah hari Selasa Bu ya, hari Sabtu nanti Bu. Hari Sabtu nanti ada kegiatan Maulid sih Bu. Kebetulan saya juga dipercayakan lagi nih Bu untuk menjadi koordinator kegiatan nih Bu. Alhamdulillah ya, luar biasa Pak Mirja. Berarti Pak Mirja memiliki kompetensi yang lebih ya di antara teman-temannya ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Kemudian Pak Mirja dalam kegiatan terdekat ini Pak Mirja ingin mencoba apa? Kemudian Pak Mirja akan melakukan apa sebelum mengadakan kegiatan tersebut Pak Mirja? Nah itu nih Bu yang saya bingung nih kan, bagaimana ya agar saya bisa nyaman berada di sekolah dan guru-guru sekolah yang mendukung kegiatan yang saya lakukan. Menurut Pak Mirja ini, potensi apa yang Pak Mirja miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut? Seperti itu Pak Mirja. Potensi Bu ya. Iya, kemampuan Pak Mirja ya, bagaimana seperti itu?
mungkin saya harus sikap sih Bu, ya, harus lebih tenang ya, Bu. Harus lebih tenang, adem ya. Apapun kondisi yang saya hadapi. Mungkin saya juga akan meminta guru-guru yang terutama yang guru senior tadi dan guru-guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain mensupport saya, membantu mempersiapkan kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan. Saya berpikir positif aja Bu terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Rencana saya sih ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta saran agar tidak ada ketidaknyamanan saya di sekolah. Saya ingin kepala sekolah merangkul semua kayak gitu Bu ya. Jadi semua bisa bekerja sama dengan baik untuk mensukseskan kegiatan di sekolah gitu Bu. Sangat bagus ya Pak Mirja ya, solusi yang telah Pak Mirja lakukan itu ya, maka akan lakukan ke depannya. Jadi itu sangat luar biasa ya dalam Pak Mirja mengatasi masalah Pak Mirja. Seperti itu Pak Mirja. Alhamdulillah Bu. Nih kayaknya ngobrol sama Bu Isyah nih merasa lega kita. Karena Bu kan jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan guru-guru senior nih Bu. Kalau terlalu kita melawan nanti dibilang kita ngajarin orang tua minum kopi Bu kan. Agak khawatir saya Bu, tapi setelah ngobrol dengan Bu Isyah merasa lebih tenang aja sih Bu. Lebih menguatkan rencana solusi tadi yang akan saya kerjakan. Oh baik Pak Mirja, terima kasih ya. Jadi Pak Mirja, langkah ke depan ya. Ini di akhir pembicaraan kita ya. Langkah ke depan apa yang Pak Mirja lakukan dalam hari Sabtu ya, hari Sabtu acaranya. Dalam minggu ini untuk menjalankan rencana yang tadi Bapak katakan seperti itu Pak Mirja. Itulah Bu, tadi seperti saya bilang, saya mungkin akan meminta bantuan kepala sekolah untuk membuat rapat panitia lah buat para guru yang terutama saya dan guru-guru senior yang sering mengkritisi itu. Nanti saya minta tolong kepala sekolah untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa kita semua satu keluarga, tidak boleh terpecah belah satu sama lain. Mengenai hubungan dengan guru-guru senior dan beberapa guru, saya akan mengutarakan permohonan maaf Bu, karena walaupun sehebat apapun mereka kan juga orang tua, pengalaman mereka juga luar biasa. Jadi selaku kita yang masih muda kan alangkah lebih baik kita meminta maaf ke mereka terlebih dahulu. Saya ingin menjalin komunikasi yang baik juga Bu dengan mereka, memahami satu dengan yang lain, dan masalah kegiatan di sekolah yang saya lakukan ke depan, saya akan menjalin kerjasama dengan seluruh dewan guru. Saya akan lebih tenang, terlebih lagi saya akan berdamai dengan diri saya sendiri dulu Bu. Itu Bu, bisa. Iya, itu ide yang sangat bagus ya Pak Mirja, bagus sekali itu. Semoga permasalahan Pak Mirja dapat terselesaikan ya Pak Mirja ya. Kemudian dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan tanpa ada keresahan seperti itu Pak Mirja. Amin Bu, semoga aja apa yang direncanakan bisa terlaksana. Makasih Bu Isa ya, untuk waktunya nih mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa agak lebih lega nih Bu. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk sekolah kita Bu ya. Iya Pak Mirja, amin ya, amin ya robbal alamin. Jadi Pak Mirja, saya mohon izin balik ke rumah seperti itu Pak Mirja. Oh masih di sekolah nih Bu ya? Iya, belum pulang Pak Mirja. Luar biasa memang Bu Isa. Baik Bu, nggak apa-apa, silakan Bu. Terima kasih Bu Isa ya. Sampai jumpa Bu di lain waktu. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam Pak Mirja. Oke. Assalamualaikum Pak Mirja. Sedang apa? Waalaikumsalam Bu Mukhlisa. Biasalah Bu, nih lagi siapin, kan mau dekat ujian kita kan. Lagi persiapan untuk ini. Menyusun jadwal ujian anak-anak nih, lagi buat soal juga. Pak Mirja maaf ya kalau saya mengganggu. Saya ingin bercerita kepada Pak Mirja. Boleh Bu, nggak apa-apa nih, saya kebetulan tugasnya juga udah selesai sih.
tinggal di save aja. Oke Pak, terima kasih. Baik Bu, uh, gimana nih Bu Muklisah, kita mau ngobrol apa nih? Kita santai aja ya ngobrolnya, jangan tegang-tegang kali. Baik Pak Mirja, terima kasih ya Pak Mirja sudah mau mendengarkan keluh kesah yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi Pak Mirja begini, Gimana Bu? akhir-akhir ini kan saya resah sebab kan beberapa hari yang lalu saya ada permasalahan sedikit dan saya ingin menemukan solusi apa yang terbaik yang akan saya lakukan seperti itu Pak Mirja. Begitu, baiklah Bu Lisa. Semoga aja ya dengan obrolan kita kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan Ibu. Semoga aja nanti Bu percakapan ini membuahkan hasil, saya juga bisa membantu keluh kesah Ibu tersebut. Baik Pak Mirja. Coba gimana Bu? Coba ya. Ibu ceritakan apa sih yang membuat Ibu resah saat ini? Jadi gini Pak Mirja, kemarin kan saya dipanggil sama kepala sekolah karena atas penurunan kinerja saya seperti itu Pak Mirja. Karena saya kurang disiplin ya akhir-akhir ini, kata Ibu kepala sekolah gitu. Ketidakdisiplinan bagaimana tuh Bu Lisa? Sehingga Ibu dapat teguran, bisa dijelaskan Bu detail peristiwanya gimana? Jadi kan kemarin saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah Pak. Terus kepala sekolah menegur saya tentang keterlambatan saya datang ke sekolah seperti itu Pak kan. Padahal setiap kali saya terlambat itu saya minta izin ke kepala sekolah melalui WA seperti itu Pak Mirja. Terus Bu kan kira-kira apa alasan yang membuat Ibu datang terlambat ke sekolah? Jadi Pak Mirja kan saya ada keponakan di rumah. Jadi bapaknya itu pergi khuruj selama hampir 6 bulanan ini. Seperti itu kan. Keluar untuk berdakwah seperti itu Pak Mirja. Terus anaknya kan dititipkan ke saya. Jadi istrinya tidak bisa membawa Honda, membawa kendaraan. Jadi saya setiap harinya mengantar keponakan saya itu ke sekolah seperti itu Pak Mirja. Dia nggak mau diantar sama orang lain seperti itu. Oh begitu masalahnya. Ini juga Bu ya, karena harus Ibu yang antar ya? Iya, karena harus saya yang antar. Ibu uminya kan nggak bisa naik Honda seperti itu. Jadi kan mau tidak mau ya harus Ibu gitu ya? Harus saya seperti itu Pak Mirja. Begitu masalahnya. Menurut Bu Lisa, kira-kira apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan terhadap Ibu atau bagaimana Bu? Ya Pak, memang saya sadari ya, saya terlambat seperti itu. Tapi saya sudah minta izin seperti itu Pak Mirja. Nah betul sekali Bu Lisa, kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kalaupun saya kepala sekolah kan mungkin akan memakluminya, tetapi kan seperti Ibu ceritakan tadi jaraknya ini mungkin 6 bulan Bu ya? Iya sekitar 6 bulan. Habis itu hampir setiap hari nih kayaknya Ibu terlambat. Nah tetapi kalau sudah setiap hari kan beliau kepala sekolah tersebut kan tegas ya, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu Bu, apa yang menjadi keresahan Bu Lisa nih? Keresahan saya itu saya kurang disiplin ya Pak Mirja ya. Jadi saya nggak enakan sama kepala sekolah seperti itu. Ketika berjumpa dengan kepala sekolah, saya tidak enakan karena sudah ditegur ya Pak Mirja ya. Sudah ditegur oleh kepala sekolah. Jadi kan walaupun saya sudah memberikan alasan seperti itu Pak Mirja. Begitu. Berarti karena Bu Lisa kurang disiplin tadi, dengan sering datang terlambat, jadi Bu Lisa ditegur oleh kepala sekolah.
Terus Bu Isa resah nih karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut ya. Jadi menurut Bu Lisa bagaimana nih dengan sikap Bu Lisa tersebut? Yang Ibu Seharusnya kadang-kadang ya. takut dengan kepala sekolah tuh gara-gara ketidakdisiplinan tersebut. Sebenarnya saya sadar sih Pak, saya terlambat seperti itu ya. Cuman saya bingung bagaimana ya supaya saya itu tidak terlambat lagi mendapatkan solusi yang seperti itu Pak Mirja. Oleh sebab itu saya ingin bercerita dan konsultasi dengan Pak Mirja seperti itu Pak Mirja. Baik Bu Lisa, kira-kira apa yang akan Bu Lisa lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Lisa nih? Ibu mau lakukan apa kira-kira? Sehingga rasa resah yang ada, yang bikin Ibu unek-unek Ibu nih, yang bikin Ibu galau nih, gara-gara ditegur kepala sekolah nih, apa yang mau Ibu lakukan kira-kira ke depan? Yang pertama sih saya jumpa lagi sama kepala sekolah ya Pak Mirja. Saya mau minta maaf seperti itu karena ketidakdisiplinan saya terlambat seperti itu Pak Mirja. Kemudian Pak Mirja kan, saya harus mencari solusi dari permasalahan saya sebenarnya. Oh begitu. Lalu bagaimana nih Bu? Bagaimana Ibu cara memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Yang Ibu pikirkan bagaimana nih cara Ibu nih memperbaiki masalah kedisiplinan ini? Yang ada terlintas di pikiran Ibu bagaimana sih? Tadi kan Ibu udah menyebutkan mau minta maaf, selanjutnya? Yang terpikir oleh saya sih bangun lebih awal ya Pak Mirja ya. Setelah kira-kira setelah sholat tahajud atau setelah sholat subuh itu saya mempersiapkan diri saya dan keponakan saya seperti itu. Tapi terkadang juga terlambat Pak Mirja. Ada terlintas dalam diri saya, di sebelah rumah saya ada saudara juga Pak Mirja, saudara saya. Jadi anaknya kebetulan sama tempat sekolahnya dengan keponakan saya seperti itu Pak Mirja. Saya ingin minta tolong mungkin ya Pak Mirja sama sama saudara saya itu sekalian seperti itu membawa keponakan saya ke sekolah juga itu Pak Mirja. Oh begitu. Sangat bagus itu Bu, itu salah satu solusi terhadap keresahan Bu Lisa sekarang nih. Itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Lisa hadapi sekarang. Ya Pak Mirja, alhamdulillah Pak Mirja. Kalau menurut Pak Mirja bagaimana dengan yang saya utarakan tadi solusinya bagaimana Pak Mirja? Kalau menurut saya sih sudah bagus solusi yang Ibu tawarkan itu. Kan Ibu lebih tahu kan karakter anaknya tadi dia tidak mau diantar dengan orang lain. Mungkin sama tetangga yang Ibu sebutkan tadi karena dia udah sering ketemu, udah sering lihat kayak gitu kan, mungkin juga anaknya ini juga sudah berteman dengan anak si tetangga. Nah, mungkin aja nanti ponakan Ibu tuh udah mau diantar sama yang tetangga itu Bu. Itu solusi yang bagus Ibu. Kebetulan saudara saya tetangga itu Pak Mirja. Oh masih saudara, bagus begitu Bu. Kan bisa kita makin lebih percaya kan. Iya. Ya Pak Mirja. Bagaimana nih Bu Lisa? Apa sudah merasa lebih lega? Alhamdulillah sudah merasa lega Pak. Awalnya sih saya bingung seperti itu kan, mau melangkah lebih lanjut lagi saya bingung karena kalau saya bertindak sendiri tanpa meminta pendapat dari teman atau dari orang-orang yang ahli dalam bidang ini ya, maksudnya yang berpengalaman seperti itu, sehingga saya setelah berbicara dengan Pak Mirja ini saya merasa lebih lega ya dengan apa yang dapat saya putuskan nantinya seperti itu Pak Mirja. Syukurlah Bu, alhamdulillah nih Bu Lisa sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Lisa rencanakan tadi, komitmen apa nih yang Bu Lisa lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Eh, yang pertama komitmen saya, eh, setelah saya meminta maaf kepada kepala sekolah ya, tadi Pak Mirja ya, saya Iya. menjalin hubungan baik lagi dengan kepala sekolah, Mm-mm. eh, membuat kepala sekolah memberikan kepercayaan lagi terhadap kedisiplinan yang saya miliki seperti itu, agar tidak datang terlambat lagi. Kemudian Mm-mm. keponakan saya itu insya Allah akan saya titipkan ke saudara saya di sebelah rumah ya, untuk Mm-mm. sekalian diantar seperti itu, Pak Mirja. Wah, itu udah ide yang bagus sekali tuh Bu Lisa. Semoga saya berharap berdoa juga semoga dapat segera terselesaikan nih keresahan Bu Lisa, sehingga Bu Lisa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui atau diselimuti rasa rasa resah yang seperti ibu pertama tadi gitu Bu. Iya Pak Mirja, sampai nggak bisa tidur seperti itu Pak Mirja. Itulah Bu kan. Hmm. Ya alhamdulillah nih tadi Bu Lisa udah bilang udah lumayan lega, semoga nanti rencananya itu dapat terlaksana dengan bagus. Baik Pak Mirja, terima kasih Pak Mirja ya telah mendengarkan keluh kesah saya seperti itu. Sekarang saya Sama-sama sudah merasa Bu. lega, Ya, dan semoga ya, alhamdulillah. semoga saya ke depan bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya agar tidak terlambat datang ke sekolah seperti itu Pak Mirja, lebih disiplin ya. Ya, insya Allah Bu, kalau ada usaha dan doa pasti bisa Bu. Bisa. Iya. Makasih Pak Mirja ya. Ya Bu, sama-sama. Jika saya ada permasalahan lagi, saya minta solusi lagi atau bisa kita bicara lagi Pak Mirja ya. Boleh, boleh Bu. Ya, terima kasih Pak Mirja Ya telah Bu. telah ada memberikan kesempatan waktu untuk saya berbagi cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.